Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra, salah satu arsitek di PT Rancang Reka Ruang di channel Belajar Arsitektur. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Rumah kos merupakan salah satu bisnis properti yang menjanjikan. Selain karena harga properti yang semakin naik, rumah juga merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Nah, meskipun bisnis rumah kos terdengar sangat menguntungkan, tapi ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan apabila teman-teman ingin membangun bisnis kos-kosan. Seperti pentingnya memperhatikan tingkat kenyamanan penghuni kos. Kenyamanan ini menjadi salah satu faktor yang patut untuk diperhatikan, karena kamar kos sendiri memiliki fungsi sebagai rumah tinggal sementara untuk beristirahat setelah beraktivitas seharian. Nah, agar rumah kos yang ingin teman-teman dirikan terasa nyaman untuk ditinggali, kami dari tim PT Rancang Reka Ruang telah merangkum beberapa tips untuk merancang rumah kos yang nyaman. Nah, apa saja tipsnya? Yuk saksikan video ini sampai akhir. Untuk tips yang pertama, yaitu perhatikan pemilihan lokasi. Ketika teman-teman memilih lokasi untuk membangun rumah kos, pilih lokasi yang strategis, di mana banyak kemungkinan orang yang akan menyewa kos teman-teman. Pilihan lokasi ini juga berkaitan dengan target konsumen dari teman-teman, apakah mahasiswa atau kerja. Target konsumen ini juga akan menentukan tipe kos apa yang akan sesuai dengan yang ingin didirikan oleh teman-teman. Selain itu, pilihlah juga lokasi yang memiliki lingkungan yang aman dan dekat dengan area yang menjual makanan, warga sekitar yang ramah, dan juga tidak terlalu terjepit di jalan yang kecil. Selain sulit diketahui oleh orang-orang, kos-kosan yang berada di jalan yang kecil ini dan berhimpitan dengan rumah warga dapat meningkatkan risiko kebakaran. Pemilihan lokasi juga sangat berkaitan dengan arah hadap dari bangunan teman-teman yang akan dibangun. Salah satu contohnya yaitu apabila teman-teman memiliki lahan yang menghadap ke barat, nantinya bangunan yang akan kalian dirikan akan lebih mendapatkan perlakuan yang khusus, tentunya pada area di bagian barat. Poin berikutnya yaitu pilihlah gaya rumah kos yang minimalis. Rumah minimalis memang tidak berarti biaya pembuatannya yang minim. Teman-teman juga bisa menggunakan material finishing yang sederhana, mudah didapat dan tahan lama, seperti cat dinding yang mudah perawatannya dan kusen aluminium yang relatif tahan lama. Poin yang ketiga yaitu buat struktur untuk bangunan bertingkat. Meski teman-teman berniat untuk membangun kos satu lantai, tapi mintalah pada ahli bangunan untuk membuat struktur bangunan yang kuat yang bisa menampung 2-3 lantai. Hal ini dilakukan jika teman-teman ingin menambah lantai lebih banyak untuk menampung para penyewa. Konstruksi bangunan teman-teman bisa tetap kokoh dan juga kuat. Terlebih lagi jika teman-teman membangun rumah kos di daerah yang padat penduduk. Otomatis teman-teman tidak bisa memperlebar kos ke samping, tapi harus menambah kos ke atas, atau menjadi 2 lantai atau 3 lantai. Tips yang keempat yaitu fasilitas kamar yang memadai. Di setiap rumah kos pasti akan menawarkan fasilitas yang beragam. Ada yang memiliki fasilitas seperti kasur dan lemari saja, ada yang hanya menawarkan kasur, atau bahkan mungkin ada yang dalam keadaan kamar kosong. Harga dari kamar kos bisa meningkat jika teman-teman tidak membiarkan kamarnya kosong. Maka dari itu, lengkapi setiap kamar dengan furnitur sederhana, seperti ranjang, lemari kecil, dan yang paling dibutuhkan saat ini yaitu koneksi internet atau wifi. Perhatikan juga area parkir untuk para penyewa yang membawa kendaraan. Jangan biarkan kendaraan mereka terparkir di sepanjang jalan. Selain tidak aman, itu juga akan menyulitkan akses jalan bagi warga sekitar. Selain itu, teman-teman tetap harus memperhatikan lokasi dan sasaran penyewa rumah kos teman-teman untuk menentukan fasilitas apa saja yang akan teman-teman sediakan. Tips berikutnya yaitu buatlah area terbuka. Agar kos-kosan teman-teman tidak pengap, buatlah area terbuka agar para penyewa kos dapat menghilangkan penat dan menghirup udara segar. Jika rumah kos teman-teman memiliki lahan yang luas, teman-teman bisa membuat halaman besar di depan rumah kos atau membuat taman di rooftop. Area rooftop ini juga dapat digunakan sebagai lokasi menjemur pakaian. Manfaat lain dari pembuatan area terbuka ini yaitu kosan teman-teman dapat terhindar dari lembab, apalagi jika matahari bisa langsung masuk ke setiap kamar kos. Rumah kos yang diminati umumnya memiliki ventilasi yang baik, sehingga udara segar tetap masuk dan tidak pengap. Juga pencahayaan alami yang baik, sehingga ruang dalam dan kamar mandi tidak lembab. Poin keenam yaitu buatlah desain kamar kos-kosan dengan terencana. Dalam membangun sebuah rumah kos, tentu teman-teman tidak bisa sembarangan dalam membuat sketsanya.
rumah kos harus dibangun dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan bagi para penghuni kos. Desain rumah kos pun harus disesuaikan dengan budget yang teman-teman miliki. Jika teman-teman tidak memiliki pengalaman dalam desain, namun ingin memiliki kos yang memiliki desain yang menarik, fasilitas yang sesuai, serta berbagai macam aspek lainnya, teman-teman bisa minta bantuan arsitek untuk membuatkan desain rumah kosnya, sekaligus untuk menghitung RAB atau rencana anggaran biayanya. Tips yang terakhir yaitu buatlah kos yang nyaman dan juga bersih. Faktor penting lainnya agar rumah kos layak untuk ditempati yaitu soal kenyamanan dan kebersihan. Saat teman-teman akan membangun rumah kos, pastikan bahwa teman-teman sudah memikirkan material dari rumah kos teman-teman agar mudah dalam perawatan setelah teman-teman gunakan. Teman-teman dapat memilih material yang mudah dibersihkan. Dan juga teman-teman dapat memainkan warna agar suasana kos menjadi lebih nyaman dan juga betah untuk para penghuninya. Kos juga harus selalu dirawat sedemikian rupa agar selalu terjaga kebersihannya. Baik, demikian video kami kali ini tentang tips membangun kos yang nyaman. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman semua. Nah, jika teman-teman masih bingung tentang materi kali ini, atau teman-teman ingin membangun rumah kos, teman-teman dapat menanyakan langsung di kolom komentar atau dapat menghubungi arsitek dan desain interior di PT Rancang Reka Ruang. Untuk kontak dan juga linknya akan kami cantumkan di deskripsi di bawah ini ya. Oke, sekian video kami kali ini bersama saya Chandra dari PT Rancang Reka Ruang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!